Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat pecinta alur cerita film. Semoga kita sekeluarga dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kisah kali ini menceritakan perjuangan seorang detektif polisi Korea mengusut dan memberantas judi online yang sangat meresahkan beberapa negara. Bagaimana kisahnya? Langsung saja. Kisah berawal memperlihatkan seorang pemuda yang dikejar beberapa orang sambil terlihat terluka. Diketahui yang dianiaya mereka. Tak lama pria yang bernama Jo Sung Ji meminta pertolongan pada polisi yang sedang berpatroli sambil menyerahkan sebuah flash disk dengan ketakutan. Dari belakang mereka terlihat seorang pria yang bernama Baek Chang-gi turun dari mobilnya sambil menghampiri kedua polisi dan Sung Ji. Dengan santai dia menusuk mereka semua. Keesokan harinya, beberapa orang polisi membuntuti dua orang pemuda yang diketahui akan melakukan transaksi narkoba. Sayangnya, polisi tersebut berhasil menangkap kedua pengedar. Di sudut lain, orang yang akan membeli narkoba berniat akan melarikan diri. Akan tetapi, polisi Ma Sok-do langsung menangkapnya. Dari keterangan mereka, Ma Sok-do segera ke tempat bandar narkoba di sebuah bangunan dengan anggotanya. Saat masuk, ternyata tempat tersebut terhalang terali besi yang sengaja dibuat para bandar tersebut. Mengetahui kalau polisi telah mengetahui tempatnya, para bandar segera membuang narkoba tersebut untuk menghilangkan barang bukti. Dengan kekuatan yang dimiliki Ma Sok-do, dia membongkar pintu besi tersebut dengan tangannya dan langsung menghajar mereka semua. Sok-do dan anak buahnya langsung mengumpulkan semua barang bukti. Ternyata mereka menjual narkoba menggunakan sebuah aplikasi khusus agar tidak terdeteksi polisi. Tak lama kemudian, salah satu HP berdering yang menunjukkan seorang pemuda akan membeli narkoba di tempat tersebut. Saat pemuda tersebut masuk, Ma Sok-do langsung menangkapnya. Pada malam hari, Ma Sok-do dan anggotanya berkumpul di tempat makan langganannya. Di sana, Ma Sok-do menanyakan tentang aplikasi yang dibuat para bandar narkoba bertransaksi. Salah seorang anggota mengatakan aplikasi tersebut diketahui dibuat seorang pemuda yang bernama Jo Sung Ji. Akan tetapi, dia telah mati dibunuh seseorang yang belum diketahui siapa pembunuhnya. Keesokan harinya, Ma Sok-do dan anggotanya pergi ke kantor polisi tempat mayat Jo Sung Ji. Di sana, dokter yang mengautopsi mayat Jung Se mengatakan kalau dia dibunuh dengan cara ditusuk hingga jantungnya. Ma Sok-do menyimpulkan kalau ini bukan kematian biasa. Saat keluar dari ruang autopsi, ibu Sung Ji menghampiri Ma Sok-do dan mengatakan kalau Sung Ji sejak bekerja di Filipina, dia tidak bisa lagi dihubungi. Yang membuat ibu Sung Ji melaporkan ke polisi. Ternyata dia menerima kabar kalau anaknya telah mati dibunuh seseorang. Sok-do menanyakan pada ibu Sung Ji di mana anaknya bekerja di Filipina. Ibu Sung Ji menjawab kalau anaknya bekerja di trading company di Filipina. Di tempat lain, terlihat seorang pria yang bernama Jang Dong-chul bertemu dengan beberapa orang rekan bisnisnya untuk membahas penurunan app kripto koin mereka. Dong-chul meyakinkan kalau dia akan menyelesaikan semua masalah dengan secepatnya. Di Filipina, terlihat beberapa orang yang bekerja di depan software yang diawasi anggota Chang-gi. Di ruangan Chang-gi, anggotanya memberitahu kalau Dong-chul tidak menaikkan upah yang dijanjikan. Padahal sudah sangat banyak member baru yang masuk ke situs judi online miliknya. Tak lama kemudian, anak buah Chang-gi memberitahu kalau salah seorang anggotanya menemukan satu lagi lokasi server judi online. Dengan cepat, Chang-gi dan anak buahnya segera ke lokasi. Di kantor polisi Korea, anak buah memberitahu kalau pemilik aplikasi narkoba telah tertangkap.
Dan ternyata Sung Ji memang membuat aplikasi tersebut untuk kepentingan kuliah. Akan tetapi ada orang lain yang mengambil dan merubahnya untuk transaksi narkoba. Mendengar keterangan anak buahnya, Suk-do langsung menghubungi orang tua Sung Ji. Akan tetapi orang yang menjawab menyatakan kalau ibu Sung Ji barusan meninggal dunia. Suk-do segera ke rumah ibu Sung Ji. Di rumah duka, seorang wanita memberikan sepucuk kertas pada Suk-do yang berisi agar polisi menangkap dan menghukum orang yang telah membunuh anaknya. Di Filipina, saat Changi dan anak buahnya sampai di lokasi server judi online, anak buah Changi segera menghubungi anggotanya yang berada di markas agar meretas server incarannya, yang membuat pemilik server kewalahan karena server judi online-nya bermasalah. Dengan cepat, Changi dan anak buahnya langsung membunuh semua orang yang berada di dalam ruangan. Anak buah Changi segera mengambil semua hard drive di sana. Changi segera menghubungi Dongchul, mengatakan kalau hari ini dia telah berhasil mendapatkan lebih dari 3.000 data member. Dongchul menjawab kalau dia berhasil mendapatkan 100.000 data member lagi, upahnya akan dinaikkan 10%. Tanpa ragu, Changi pun menyetujuinya. Di kantor cyber Korea, Suk-do dan anak buahnya meminta pada Komandan Tae-soo membentuk unit khusus untuk kasus yang ditanganinya, yang terdiri dari anggota-anggota cybercrime dan anggota Suk-do. Tae-soo langsung menyetujui rencana yang diminta Suk-do. Saat bekerja, salah seorang anggota berhasil menemukan website Emperor Casino. Akan tetapi untuk masuk ke dalam website, mereka harus mendaftarkan diri dan memasukkan sejumlah uang. Mengetahui permasalahan tersebut, Suk-do mengajak Tae-soo pergi ke suatu tempat yang membuat Jisoo ingin ikut bekerja di lapangan. Di tempat tujuan, Suk-do, Tae-soo, dan Jisoo melihat dua orang gangster yang saling bersiteru. Suk-do langsung menghajar mereka semua. Ternyata dua kelompok gangster tersebut pernah bermasalah dengan Suk-do. Suk-do meminta uang pada mereka untuk melakukan pendaftaran di website Emperor Casino. Di kantor polisi, Suk-do merasa kecewa akan penyelidikannya tidak membuahkan hasil. Salah seorang anggota mengatakan kalau kita harus tahu cara kerja bisnis judi online. Suk-do langsung menghubungi kedua gangster tadi. Dari mereka berdua, Suk-do diarahkan untuk menemui seseorang pria yang pernah berkecimpung di bisnis judi online. Akan tetapi, kini dia telah bangkrut. Suk-do segera menemuinya, yang ternyata dia adalah Jang Hee-soo yang pernah berurusan dengan Suk-do waktu dulu. Suk-do segera membawanya ke kantor polisi untuk mencari tahu tentang judi online. Di kantor, Hee-soo ditanya bagaimana cara kerja sistem judi online beroperasi. Dia menjawab, sebagian perusahaan membuat dan membeli website sendiri. Akan tetapi, ada di antara orang-orang yang mencari jalan pintas mencuri dari orang lain. Dan itu yang pernah terjadi pada Hee-soo. Akan tetapi, Hee-soo tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri hard drive dan menghancurkan bisnis judi online-nya. Hee-soo juga mengatakan kalau dengan cara live streaming, bisnis judi online sangat cepat menghasilkan uang. Hee-soo juga menunjukkan salah satu tempat perjudian di sebuah rumah. Dengan cepat, Suk-do meminta Hee-soo mengantarkannya bersama anggota Suk-do. Di sana, Hee-soo dan Jisoo menyamar sebagai pemain hingga menghabiskan semua uangnya. Tak lama kemudian, seorang pria menghampiri mereka dan mengajak untuk bermain di tempat lain dengan modal kecil dan keuntungan yang sangat besar. Akan tetapi, tanpa disengaja, Hee-soo membongkar penyamarannya yang diketahui oleh pria tersebut.
Sadar kalau Yusuf seorang polisi, dengan cepat dia segera kabur. Dengan cepat, Sukdu dan anggotanya langsung menangkap pria tersebut. Dari pengakuan si pria, dia hanya diperintahkan oleh seorang pria yang bernama Yusong untuk mencari pemain judi dengan sedikit imbalan. Sukdu menanyakan di mana orang tersebut bisa dia temui. Dia pun memberitahukan kalau besok pagi Yusong tiba di bandara Korea. Pada pagi hari, Sukdu segera menanti Yusong di bandara dan mengikuti kemana dia pergi. Ternyata dia ke sebuah toko pakaian bekas. Anggota Sukdu segera masuk ke toko dan mengejarnya. Tak butuh waktu lama, akhirnya dia masuk sendiri ke dalam mobil Sukdu dari pintu belakang, yang dia kira jemputan yang akan menyelamatkannya, dan akhirnya dia dibawa ke kantor polisi. Di sisi lain, Changgi juga telah turun di bandara Korea untuk menemui Dongchul karena ingin secara langsung meminta bayaran yang selalu ditunda Dongchul dengan berbagai alasan. Setiba di rumah Dongchul, dia meminta bayaran yang belum dibayarkan oleh Dongchul. Akan tetapi, Dongchul kembali memberi alasan untuk Changgi agar bersabar karena Dongchul dan rekan bisnisnya mempunyai bisnis kripto yang lebih menguntungkan. Changgi dijanjikan akan mendapatkan uang yang sangat banyak serta bisa mengoperasikan bisnis judi online-nya sendiri. Dengan syarat Changgi mau membantunya untuk mengancam dan mengintimidasi salah satu lawan bisnisnya. Mendengar permintaan Dongchul, Changgi kembali menyetujuinya dan meminta agar Dongchul kali ini menepati janjinya. Di kantor polisi, ternyata Yusong hanya mengirim barang bekas dan menyalurkan uang ke kasino di Filipina. Yusong hanya seorang pejudi biasa yang tidak ada koneksi ke Emperor Casino. Di tempat lain, anak buah Dongchul yang ditemani Changgi serta anak buahnya meminta pada seseorang untuk meloloskan koin kripto Dongchul ke pasaran. Akan tetapi, orang tersebut menolaknya. Mengetahui penolakan pria tersebut, Changgi langsung membunuh suruhan Dongchul yang bernama Ko. Dan kembali meminta pria tersebut untuk meloloskan koin kripto Dongchul. Dengan ketakutan, pria tersebut menyanggupinya. Changgi segera menghubungi Dongchul kalau koin kriptonya telah lulus ke pasaran. Dongchul kembali meminta Changgi untuk menghabisi Yusong yang kini di kantor polisi karena dia takut jika Yusong membeberkan bisnis judi online-nya pada polisi. Changgi segera pergi ke kantor polisi tempat Yusong ditahan. Melihat keadaan kantor polisi yang sangat tidak memungkinkan untuk masuk ke dalamnya, Changgi melakukan orderan fiktif agar dia dengan santai masuk ke dalam kantor. Saat petugas sibuk mencek semua orderan, Changgi berhasil ke ruangan Yusong. Dengan cepat, Changgi langsung membunuh Yusong dengan tusukan di lehernya. Di tempat lain, Dongchul menemui anggotanya yang bernama Kon untuk diminta membunuh Changgi karena dia tidak bisa dikendalikan lagi. Keesokan harinya, petugas bea cukai menemukan mayat anak buah Dongchul yang dibunuh Changgi semalam. Di ruangan otopsi, dokter di sana memberitahu kalau bekas tusukan pada korban sama dengan luka pada Sungjae, korban yang diperiksa sebelumnya. Sukdu dan anggotanya meyakini kalau kasus ini berkaitan dengan judi online yang sedang ditanganinya. Saat Changgi sedang makan di sebuah restoran, dia melihat berita di televisi kalau mayat yang dibunuhnya semalam ditemukan polisi dan diketahui korban yang telah tewas ada hubungannya dengan Changgi. Mendengar pemberitaan tersebut, Changgi langsung menghubungi Dongchul merasa kalau dia telah dipermainkannya. Changgi mengatakan akan mencarinya dimanapun dia berada. Mengetahui kalau dia dalam bahaya, Dongchul minta Kon memperketat penjagaan di rumahnya karena sewaktu-waktu Changgi pasti menemuinya. Di tempat lain, terlihat Sukdu dan anggotanya pergi ke sebuah hotel yang mengadakan perayaan peluncuran koin kripto ke pasar global karena pihak kepolisian mendapat informasi korban yang tewas bekerja dengan salah satu penanam modal di sana untuk
mencari informasi lebih dalam. Saat Sokdu dan anggotanya di dalam lift yang akan naik ke lantai 20, tiba-tiba Changi dan anggotanya juga naik ke lantai yang sama. Akan tetapi, Changi menekan angka 19 supaya tidak mencurigakan. Melihat gerak-geri Changi yang mencurigakan, insting seorang polisi Sokdu mengikuti Changi dan anggotanya, sehingga mereka harus berkelahi di ruangan toilet. Akan tetapi, Sokdu harus kehilangan Changi dan salah seorang anggotanya karena berhasil melukai salah seorang pegawai toilet. Di kantor polisi, anggota Sokdu menginterogasi salah seorang anggota Changi yang tertangkap. Akan tetapi, dia tidak menjawab satupun. Dengan kesal, Sokdu memakaikan dia helm dan memukulnya hingga pingsan. Jisoo melaporkan kalau dia berhasil mencari informasi tentang Changi dan anak buahnya. Ternyata mereka berdua mantan tentara militer unit khusus yang telah dipecat karena kelalaiannya telah membunuh banyak warga sipil saat bertugas. Setelah mereka dipecat dari kemiliteran, di hari yang sama Emperor Casino diluncurkan. Secara tak langsung, anggota polisi meyakini Changi ada hubungannya dengan pimpinan Emperor Casino yang bernama Dongchul. Akan tetapi, tak ada bukti kalau mereka terlibat. Saat mereka masih berdiskusi, tiba-tiba atasan mereka menelpon untuk segera menghadap. Di ruangan atasan, Sokdu dan Tae-soo ditanya mengapa kasus yang ditangani mereka belum juga selesai. Merasa kalau Sokdu dan Tae-soo tidak bisa menyelesaikannya, atasan polisi mengancam akan melimpahkan kasus ini kepada unit lain. Di rumah makan, terlihat Sokdu yang sedikit kecewa pada dirinya karena tidak bisa menunaikan janji pada orang tua Sungjae. Tak lama kemudian, seluruh anggota Sokdu datang untuk menghibur sambil makan. Saat pulang dari tempat makan, mereka berhenti melihat keributan di sebuah tempat yang diganggu sekumpulan gangster. Dengan melepaskan semua kekesalannya, Sokdu menghajar mereka semua tanpa ampun. Dengan cepat, anggota Sokdu langsung menghentikannya karena mereka takut para gangster tersebut bisa tewas. Di kantor polisi, saat Sokdu membersihkan tangan dengan tisu, dia melihat kotak tisu tersebut bergambarkan judi online. Dan teringat kata-kata Jisoo kalau bisnis judi online Emperor Casino adalah satu bentuk monopoli bisnis. Kalau ingin masuk ke dalamnya, harus membuat tempat judi online live streaming. Karena mereka ingin menjadi satu-satunya bisnis judi online di dunia maya. Di tempat lain, Dongchul meminta Kwon secepatnya menghabisi Changi dan anggotanya sebelum mereka lebih dulu mendatangi Dongchul. Kwon dan anggotanya segera ke tempat kediaman Changi dan anak buahnya. Akan tetapi, malah mereka semua yang dibabat habis oleh Changi dan anggotanya.
Changi sengaja tidak membunuh Kwon dan mengajaknya bekerja sama dengan membagikan keuntungan sama rata. Kwon pun setuju dengan ucapan Changi karena dia mengetahui Changi tak pernah ingkar janji. Di kantor polisi, Suk-do meminta pada Tae-soo untuk melanjutkan kasus yang ditanganinya. Akan tetapi, Tae-soo tidak bisa menyetujuinya sebab itu keputusan atasannya. Dengan terpaksa, Suk-do menerobos masuk ke ruangan rapat pimpinan sambil berlutut untuk menuntaskan kasus yang ditanganinya. Suk-do mengatakan dia sudah berjanji pada almarhum Ibu Sung-ji untuk menangkap orang yang telah membunuh anaknya. Melihat kesungguhan Suk-do, petinggi kepolisian mengizinkan Suk-do melanjutkan kasusnya hingga tuntas. Tanpa bisa berbuat apa-apa, atasan Suk-do menyeru mereka pergi untuk menyelesaikan kasusnya. Di ruangan, seluruh tim berkumpul menyusun rencana untuk membuat situs website judi online seperti yang dilakukan Yisu, yang tentunya orang yang sama ingin menguasai server yang diyakini kalau orang-orang tersebut adalah anggota Emperor Casino. Dengan Dongchul di balik itu semua, Suk-do segera menemui Yisu, membujuknya untuk bekerja sama dengan polisi, membongkar situs judi online yang telah meresahkan negara, serta membalas dendam kepada orang yang telah menghancurkan situs judi online miliknya. Dengan memberikan lencana polisi sebagai bentuk bukti Yisu telah bekerja sama dengan polisi, Doksu juga berjanji akan menghapus sejumlah tindakan kriminal yang dia lakukan. Dengan senang, Yisu menerima tawaran Suk-do. Seluruh tim dan Yisu mempersiapkan segalanya agar seperti tempat perjudian pada umumnya. Suk-do dan Tae-soo terus memantau situsnya dari Korea yang terdapat di Filipina. Di kediaman Kwon, Dongchul sangat senang melihat Changi yang telah berhasil ditangkap. Akan tetapi, dia terkejut melihat Changi tidak diborgol dan langsung menodongkan pistol pada Changi. Akan tetapi, pistol yang dimiliki Dongchul tidak bisa ditembakkan, sehingga Changi langsung menusuk Dongchul dan memotong jari Dongchul untuk membuka kode adminnya. Setelah Changi keluar, Kwon langsung membunuh Dongchul. Changi dan anggotanya segera ke rumah kediaman Dongchul. Saat mereka akan berangkat, anggota Changi melihat kalau ada sebuah situs baru yang aktif di Filipina. Dengan cepat, dia menghubungi anggotanya yang berada di Filipina untuk meretas situs tersebut dan menghancurkannya. Mengetahui kalau situs yang dimiliki tim polisi telah diretas, mereka segera mempersiapkan diri beserta polisi Filipina menunggu anggota Emperor Casino yang akan menghancurkan tempat tersebut. Saat mereka masuk, tiba-tiba seluruh anggota polisi langsung menangkap mereka semua. Salah seorang anggota Suk-do di Filipina segera memberitahu Suk-do di Korea kalau mereka berhasil mengorek informasi pemilik Emperor Casino yang berada di Korea yang bernama Dongchul. Dengan cepat, Suk-do berangkat dengan timnya ke rumah Dongchul. Akan tetapi, Changi dan anggotanya telah lebih dulu sampai di rumah Dongchul. Changi segera mengambil hard drive di dalam brankas Dongchul dan Kwon diberi Changi semua orang yang berada di dalam brankas. Changi dan anggotanya segera pergi dari rumah tersebut. Saat Kwon dan anggotanya membereskan semua uang di dalam brankas, tiba-tiba Suk-do dan anak buahnya datang yang menggagalkan usaha mereka. Dari keterangan Kwon, Changi dan anggotanya akan pergi ke bandara untuk kabur. Suk-do segera menghubungi Tae-soo kalau Changi dan anggotanya ke bandara berniat akan meninggalkan Korea. Dengan cepat, Jisoo bekerja sama dengan pihak bandara untuk mencari Changi dan anggotanya kabur menggunakan paspor palsu lewat CCTV. Akhirnya, Jisoo berhasil mengetahui kalau Changi dan anggotanya akan pergi ke Manila 10 menit lagi. Anggota Suk-do langsung menghubunginya agar segera mencegah Changi dan anggotanya untuk kabur. Dengan cepat, Suk-do sampai ke bandara dan memberitahu pihak bandara dan kabin pesawat akan melakukan penangkapan darurat pada 2 orang buronan. Saat Suk-do masuk ke dalam pesawat, seluruh penumpang diminta untuk keluar pesawat karena dia akan sedikit berolahraga dengan para buronan polisi.
Di Filipina dan Korea, para polisi berhasil merazia dan menutup tempat perjudian judi online yang berada di sana. Setelah berhasil menangkap Changi dan anggotanya, Sukdo dan seluruh anggotanya pergi ke tempat pemakaman Ibu Suci, mengatakan kalau dia telah menepati janjinya untuk menangkap dan menghukum orang yang telah membunuh anaknya. Dan film pun berakhir. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran, jangan pernah melakukan judi online, karena yang diuntungkan hanyalah bandar, sehebat apapun Anda bermain. Akhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.